Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, kelas 12 MIPA 7, absen 17. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang jurnal penyesuaian dan kertas kerja. Berikut penjelasannya. Sebelum membahas jurnal penyesuaian secara spesifik, pengertian secara umum dalam akuntansi adalah sebuah dokumen untuk mencatat semua transaksi secara rinci dan teliti. Selanjutnya, mengenai tentang pencatatan jurnal penyesuaian. Dalam hal ini, ada akun-akun yang memerlukan penyesuaian, yaitu perlengkapan, penyusutan harta tidak lancar, beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, beban masih harus dibayar, pendapatan masih harus diterima, dan piutang tidak tertagih. Berikut penjelasan lebih lanjutnya. 1. Perlengkapan, yaitu barang habis pakai yang dibeli perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Pemakaian perlengkapan akan menjadi beban pada periode akuntansi berjalan. Rumus dari perlengkapan yaitu perlengkapan secara tunai dikurangi perlengkapan tersisa. 2. Penyusutan harta tidak lancar. Seiring berjalannya waktu, semua harta tidak lancar kecuali tanah yang dimiliki dan digunakan perusahaan akan mengalami penyusutan nilai. Rumusnya, persentase per tahun dikalikan dengan akun peralatan. 3. Beban dibayar di muka, yaitu transaksi yang awalnya dianggap sebagai harta menjadi beban pada kemudian hari. Dibagi menjadi dua, dicatat sebagai harta dan dicatat sebagai beban. Rumusnya yaitu bulan per tahun dikalikan dengan biaya sewa. 4. Pendapatan diterima di muka merupakan transaksi yang sejak awal dicatat sebagai utang, tetapi akan menjadi pendapatan pada kemudian hari. Pendapatan diterima di muka terjadi karena perusahaan telah menerima pembayaran suatu pekerjaan, tetapi belum menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dibagi menjadi dua, dicatat sebagai utang dalam tanda kurung kewajiban dan dicatat sebagai pendapatan. Rumusnya bulan per tahun dikalikan pendapatan sewa. 5. Beban yang masih harus dibayar atau utang beban merupakan biaya yang sudah menjadi beban tetapi hingga akhir periode akuntansi belum dibayar. 6. Pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan merupakan pendapatan yang seharusnya menjadi hak perusahaan tetapi belum diterima sampai akhir periode akuntansi. Perusahaan harus membuat jurnal penyesuaian pada akhir periode akuntansi untuk mengakui jumlah pendapatan yang belum diterima sebagai pendapatan. 7. Piutang tidak tertagih, yaitu resiko yang diterima perusahaan akibat tidak tertagihnya piutang usaha karena pelanggan tidak melakukan pembayaran. Kemudian masuk pada materi kertas kerja. Pengertian kertas kerja atau neraca lajur adalah suatu kertas berkolom-kolom atau berlajur-lajur dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan dengan sistematis. Tujuan menyusun kertas kerja yaitu memudahkan penyusunan berbagai laporan keuangan, dapat memperkecil kesalahan yang terjadi pada jurnal penyesuaian, memeriksa ketepatan kehitungan sebelumnya. Kertas kerja dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, yaitu kertas kerja 6 kolom, 8 kolom, 10 kolom, dan 12 kolom. Langkah-langkah menyusun kertas kerja 10 kolom yaitu: pertama, memasukkan saldo akun buku besar dalam kolom neraca saldo yang belum dilakukan penyesuaian pada kertas kerja. Kedua, memasukkan ayat-ayat jurnal penyesuaian dalam kolom penyesuaian. Ketiga, mengisi kolom-kolom neraca saldo setelah disesuaikan yang diperoleh dari penjumlahan neraca saldo sebelum penyesuaian dan setelah penyesuaian. Yang keempat, memindahkan saldo akun nominal di dalam kolom neraca saldo setelah disesuaikan ke kolom laba dan rugi. Memindahkan saldo akun real yang
dicatat dalam kolom neraca saldo disesuaikan ke kolom neraca. Berikut contoh kertas kerja berdasarkan neraca saldo laundry amanah. Berikut contoh kertas kerja berdasarkan neraca saldo laundry amanah dalam rupiah. Dan berikut kertas kerja berdasarkan neraca saldo laundry amanah dalam ribuan rupiah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.